permasalahan, jenengan bisa utarakan sini. Jadi saya ini bisa mencatat apa permasalahan sebenarnya. Jadi saya datang ke sini sekalian menggali permasalahan yang ada di tingkat paling bawah OB lah, menangkap pelaku perikanan. Terus kemudian untuk yang kaitannya dengan sosialisasi ini Pak Sony, ini terkait dengan isu-isu strategis yang sekarang ini mencuat ya. Kalau yang kaitannya penangkapan ikan ini yang jelas penangkapan yang ilegal seperti itu ya, yang di luar yang tidak ramah lingkungan tadi. Terus kemudian yang kedua ini kaitannya dengan stunting, kemudian yang ketiga kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Jadi ketiga-tiganya saling berkaitan. Yang pertama ini untuk panjenengan semua gitu, bapak-bapak gitu, kaitannya dengan stunting, panjenengan itu paling enggak juga ada kontribusi Pak gitu. Jadi untuk hasil penangkapan jenengan itu dijual kemana Pak gitu? Dijual apa dimakan sendiri Pak? Ya kadang ada yang dijual, kadang kalau dijual jualnya kemana itu? Jadi kadang di lingkungan juga. Di lingkungan. Ya. Nah, berarti kan meskipun sedikit kita itu nggak toro gitu Pak, nggak kelihatan kalau kita itu sebenarnya ya ada kontribusi untuk peningkatan gizi masyarakat. Nah, termasuk jenengan itu ya hasil jenengan itu. Nah, kalau ikannya itu di perairan itu banyak, otomatis jenengan juga berkontribusi besar sebenarnya, meskipun saat jadi sebenarnya ya nggak kelihatan tapi sebenarnya kontribusi besar kan Pak gitu. Jadi tetap kita itu memperhatikan ke jenengan. Saya datang ke sini ini yang merangkul jenengan seperti itu biar sumber daya ikan di sungai itu gak curus gitu loh Pak. Jadi untuk ke depan misalnya nanti harus ditebar benih kayak masa-masa ini itu bisa Pak, tebar benih. Tebar benih itu nggak keli Pak, bukan keli Pak. Tebar benih itu bukan keli. Nah, mungkin Ibu, kadang kalau lagi ada limbah kebanyakan hanyut Bu. Ya, lari. Nah, iya. Jadi sini yang mengandalkan apa? Manak-manak sendiri itu ya. Kalau musim kemarau kalah sama limbah. Jadi ya gede bisa berkembang lagi dari istilahnya beranak pinak sendiri gitu Pak. Jadi tidak ada penebaran. Terus jenis ikannya tetap apa Pak? Wader terus sama ikan jenis paten. Oh, jambal tadi kok. Iya. Berarti masih banyak. Nah, misalnya kita mau restocking itu ya penebaran benih maksudnya Pak. Itu kita ya kerepotan. Misalnya ditebar di sini nanti ya nggak sampai mati. Kira-kira misalnya itu efisien nggak misalnya ditebari benih, ditebari ikan itu? Ya tahu juga Bu. Dulu katanya pernah kadang ditebari sama Pak limbah Kanang itu kan dari atas kan. paten. Iki terus. Diriin. Pak Kanang paten gitu. Rien ini paten sama nila. Tahun kalau nggak salah 5 tahun ke belakang ya, ke belakang ya, yang sudah lewat maksudnya. Dulu patennya banyak sekali sama nila, sekarang hampir punah. Ya. Nah ini gini Mas Matias, maksudnya nanti kan memberi pemikiran untuk dijadikan tempat itu apa ya, di istilahnya kayak dikonservasi. Pokoknya tempat itu apa enak sih, tempat apa ada di situ, ada tempat yang nggak boleh disebut iwak enak kan daerah tertentu yang di situ bebas. Ya maksudnya misalnya Mas Safi punya apa ya, istilahnya punya ilmu seperti itu, gagasan seperti itu, wilayah-wilayah itu Mas Matias biasanya sing apa Tahu tangkap. apa istilah fokus yang tangkap ya di sana. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang diterapkan di PUD. Mungkin daerah tertentu itu tidak boleh ditangkap gitu loh. Jadi ya biar berkembang gitu loh Pak. Iya, kalau jadi kasihnya mungkin terus ya habis. bendungan atau apa bisa itu. Kayak kedung kayak gitu loh Pak. Kayak kedung kan gitu loh. Boten saged. Boten saged. Teng mriku boten saged, Bu. Sing daerah sing tirose rada mboten wonten aruse air iku di daerah pundi? Tirose wonten. Sing rada meneng gitu loh. Rada meneng Iki dhuwur nalan untuk nalan iki kan. Tirose wae kuat. Sak gunung Bantaran kali mriki muteran mriki sing Lagi muteran iki. Muteran mriki. Iya, berarti teng mriku malah sing terjadi perkembangbiakan teng Nggih, mriku. teng mriku soalnya kan posisi dalem. Ya. Terus Mungkin disukan anu mawon plang. di samping-sampingnya ada guanya itu. Berarti di situ itu dilarang menangkap. Jadi biar tempat
berkembang setrum. biaknya. Kalau musim air pasang Bu, di situ banyakan orang carinya di situ pakai camber itu. Satu tempat kadang kalau cuma orang satu mungkin bawa beratan. Kadang ada orang 10 di situ gantian ambil. Yang tempat ikan mudik ya. Jadi nanti untuk terkait pelarangan itu nanti bisa kita usulkan, bisa kita ngadakan sendiri untuk yang pelarangan kaitannya dengan pelarangan ikan. Mungkin dari saya cukupkan, nanti misalnya ada pertanyaan bisa kita lanjut ya diskusi Mas Hafiz setelah acara ini. Dan mungkin saya tanya satu lagi untuk yang hasil tangkapan itu apakah ada mungkin diolah atau seperti apa, itu tidak ada ya? Ya mesti yang pasti dibikin lauk sendiri. Oh iya. Yang pasti itu. Ya tidak apa-apa Pak, nanti untuk kelebihannya baru dijual tadi Pak. Iya. Nanti terkait misalnya saya sampel Pak jenengan Pak Ketua, itu jenengan dapat berapa sehari, dalam 10 hari sehari itu dapat berapa kilo? Pas panjenengan nangkap pas nangkap itu Pak dapat kiloan maksudnya kalau Ya kurang lebih 5 kiloan kurang lebih. 5 kilo. Kadang ikan satu ada 5 kilo. Ya Pas sih, pas kan nggak tentu. Pas Tapi makanya itu enggak asal pasti. jalan. Cuman iya. Ini bentang jaring mboten pernah Pak. Cuma Iya. samber niku. Samber ini. Kalau air lagi pasang kan nggak bisa Mas, bentang pakai jaring. air surut Kalau air surut seperti ini mungkin Jolo. bentar lagi Jolo. pakai jolo sama jaring itu bisa. Sing niki sing panjenengan gadah alatnya nopo? Jolo sama samber. Samber niku. Iya. Sing jaring bentang niku mboten wonten. Mboten jaring gadah. Bukan. Jaring gadah. Enggak, misalnya dibutuhkan enggak kayak gitu Pak? Dibutuhkan. Dibutuhkan Oh, musim kemarau. Gitu. Bener. Musim Habis kemarau ini- ada bentangan jaring itu gitu. Iya. Cuma belum punya. Yang punya Jolo Jolo. sama Samber. sama serok. Kalau jolo itu beli sendiri ya Pak sama? Iya beli sendiri. Tapi kalau samber bikin sendiri. Buat sendiri Samber berbulan-bulan baru jadi. Nyicil maksudnya. kecil. Nah, kadang malam. Pengrajin termasuk pengrajin berarti. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan kedatangan kami ke sini ini bisa memberi semangat jenengan untuk menangkap ikan, tapi menangkap ikannya yang istilahnya yang ramah Pak ya, jadi Iya. nggak sakar PDW. Mungkin jenengan sakar PDW malah habis ikannya. Makanya kalau kita itu mau ngasih, jadi dilema, kasih alat tangkap, tapi malah kok nangkapnya berlebihan. Tapi nggak dikasih nggak bisa nangkap. Jadi harus seimbang kan Pak ya. Jadi sini ini harus ngasih alat, tapi jenengan juga harus memanfaatkan juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dari saya cukupkan Pak, nanti dilanjut dengan Mas Afi dengan terkait penangkapannya seperti apa. Mungkin ada aturan-aturan yang bisa jenengan sampaikan juga ke yang lain, tangan yang lain. Ini ada kurang. Jadi karena ini saya pilih kaitannya dengan peraturan, dikarenakan panjenengan untuk urusan tangkap menangkap itu sudah pinter-pinter, sudah mahir. Dados boten usah diwarai. Nah, sing kaitannya kali banjir wau, sing kaitannya kali konservasi itu memang perlu. Artinya apa untuk keberlanjutan potensi sumber daya ikan yang ada di sini. Kalau itu tidak diperhatikan, otomatis lambat laun akan habis. Apalagi kalau pas wonten limbah padi niku kan sering to mriki kula tingali teng berita apa teng grup Harus saja Mas. Radu Bengawan Solo itu sering sini itu radu, tapi yo rezeki ini saking Gusti Allah kan ada terus. Tapi suatu saat kalau nggak diperhatikan pasti akan habis juga. Saya akan isi tentang sosialisasi peraturan di sektor perikanan tangkap. Ini biodata saya, Mas Sony sudah tahu, teman-teman yang lain insya Allah sudah tahu. Nah ini landasan hukumnya, landasan hukum
kita berkecimpung di dunia perikanan itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, terus direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perikanan. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 itu tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Terus panjenengan itu sudah intinya sama bergerak di situ itu sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Tapi panjenengan harus taat aturan juga. Terus kaitannya kali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang sistem penyuluhan. Terus saya, Mbak Ina, Mas Matias itu berhak bina panjenengan. Terus panjenengan sama nih wonten nopo-nopo kaitannya kali kekurangan pengetahuan tentang apa, nopo mawon kelembagaan itu bisa menghubungi penyuluh. Nanti akan saya beri penjelasan agar terjadi sinkronisasi antara dinas penyuluh kali pelaku seperti panjenengan iki. Terus terakhir kaitannya kali keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama. Terus ini kaitannya kali kelembagaan ini panjenengan pun intinya sepakat membentuk dulu niku kula kalih Pak Gun mboten untuk suatu perkumpulan namanya KUB Samber Laras. Terus niku nggih kedah dikembangke mboten cuma ngumpul tok. Mungkin wonten tahapan-tahapan ini kaitannya kali kersane kelompok niku eksis. Terus ora mung gawe tapi yang kudu diopeni, kudu digedhekne kersane langgeng terus tambah gede. Lanjut, ini yang pertama tadi itu Undang-Undang Nomor 31 terus direvisi menjadi Undang-Undang 45 Tahun 2009 kaitannya dengan perikanan. Nah, ini istilah-istilahnya Pak. Istilah-istilah yang ada di undang-undang, tapi nah ini saya ambil cuma yang lingkup perikanan tangkap saja. Yang satu itu sumber daya ikan. Itu adalah potensi semua jenis ikan. Terus kalau di sini itu kan obyeknya itu adalah sungai. Terus napa mawon sing menjadi potensi di sungai itu berhak panjenengan tangkap, tapi harus nanti ada turunan-turunannya, harus ramah lingkungan dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan alat tangkap yang dilarang. Terus nanti akan saya jelaskan. Kedua, lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah. Terus ini lingkungan pun. Terus penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Terus saumpamane teng kali niku wonten krombo, panjenengan nggih mboten angsal pados iwak teng krombo niku. Sabare kan biasanya kan wonten teng kota-kota kecil niku wonten krombo. Kan boleh. Sekarang kan ada teknologi keramba di sungai itu ada. Nah, panjenengan karena bidangnya nelayan, tangkap itu mencarikan di luar itu dan seterusnya. Dan niki yang penting, yang sekiranya masyarakat tangkap itu belum tahu, khususnya yang PUD perikanan umum daratan itu belum tahu, itu yang kaitannya dengan nama nelayan ini. Nelayan itu adalah orang yang melakukan penangkapan ikan. Dados panjenengan memiliki profesi menangkap ikan itu disebut nelayan. Dados tidak hanya di laut saja, tapi di darat ini juga ada profesi nelayan. Boleh panjenengan nanti boleh mencari ikan dimanapun boleh, tapi ya itu tadi harus menjaga kaidah-kaidah kaitannya dengan peraturan adat istiadat, terus ya harus memperhatikan ekosistem dan sebagainya. Nah ini terus panjenengan kan hitungannya malah di sini
tidak menjadi mata pencarian utama. Terus sifatnya itu mata pencarian tambahan gitu. Kan memiliki profesi lain. Contohnya pun petani, kayak Mas Soni gitu, pedagang. Itu kan kadang kalau longgar, selo mencarikan itu dinamakan nelayan kecil, Pak. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sing dijelaskan Pak Ketua wau, fungsi utamanya menangkap ikan di sini kan untuk golek lauk pauk. Kalau ada turahan baru dijual. Itu panjenengan ini termasuk nelayan kecil. Nah niki kula pendet teng Undang-Undang Nomor 31 kali 45 itu tentang perikanan itu saya pendet, saya ambil yang khusus tangkap saja. Nah, terus pada pasal 5 itu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau budidaya ikan meliputi perairan Indonesia. Perairan Indonesia itu nggih laut dan sebagainya itu masuk. Terus CEE itu laut lepas, Pak. Kan ada laut itu yang batas pantai ke sekitar 12 kilo itu masih wilayah Indonesia. Terus ada yang ZEE itu laut lepas yang intinya menjadi teritorial wilayah Indonesia. Terus cara ini pun di atas 12 kilo dari bibir pantai itu 12 kilo. Terus habis 12 kilo itu dinamakan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Niku wontene teng laut. Nah, sing niki nomor 3 niki bagiane panjenengan. Nah, terus panjenengan itu boleh kalau di POD itu nangkap di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya itu boleh. Kayak panjenengan di sini dikerek pados iwak teng waduk niku nggih angsal. Karena niku perairan umum, waduk teng mriki wonten genangan napa mboten nggih, Pak? Kaya bekas galian napa anu sing wonten iwake. Nah, niku nggih kalau itu tidak dikelola maksudnya dikelola masyarakat situ untuk budidaya panjenengan boleh pados iwak teng mriko boleh. Diperbolehkan. Dibolong terjadi uang. Rata-rata ditabur loh. Hah? Tabur diisi ya, niat diisi biang lain. Berarti kan dikelola. Kalau dikelola nggih jangan. Kalau yang sekiranya nggak dikelola kayak di Mojo Manis banget itu kan memang dibuka untuk umum, panjenengan pados ke situ boleh. Kalau yang wilayah saya boleh. Terus yang ini masih pengelolaan wilayah penyuluhan Bu saya. Wilayah penyuluhan saya, maksudnya wilayah binaan saya itu boleh. Saya juga ngomong ke sana, boleh kalau ada orang ke sini nyarikan monggo jangan dilarang, itu boleh karena aturannya itu diperbolehkan. Lek kula anu saja nggih. Lek kowe iwake aku ya tak mau jadi tak kon nembahi. Boleh. Kula nggih sajar biasanya teng mriko ngoten kersane semangat, Pak. Artinya panjenengan nggih pados ekonomi. Bu Andri nggih, jadi bantu ini mboten saged bantu uang, tapi kan bantu fasilitas. Kaitane kalih napa? Prasarana, alat-alat niku kayak pengen nggih ngajukan proposal ke Bidang ke Bu Andri. Terus pada pasal 6 itu pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Nah niki kaitannya kali keberlanjutan kelestarian. Terus panjenengan nggih aja nganggo setrum, aja nganggo bom, aja nganggo obat. Terus kersane iwak niku kersane wonten terus. Masalahnya napa panjenengan kan samene pados sakniki kan mengke kagem generasi berikutnya, kagem anak cucu lah wonten tinggalane lek sungai itu intinya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Terus nomor 2 pasal 6 ayat 2 pengelolaan perikanan dan untuk kepentingan penangkapan ikan
pembudidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dados saumune panjenengan pados iwak sing sekirane itu kan wonten biasane daerah tertentu sing sekirane boten angsal dipundhut iwake. Kalau TV-TV ini kan wonten daerah punden. Daerah punden kan wonten iwake kathah, tapi kan karena itu menjadi hukum adat, tidak boleh mengambil ikan di situ. Di panjenengan nek mencarikan ya jangan mengambil yang daerah situ. Mungkin pada tiap daerah beda-beda. Lek teng mriku wonten apa mboten, Pak? Daerah sing sekiranya tidak boleh ini nggih dikeramatkan atau dianu nggih mboten wonten nggih. Lek wonten itu intinya kalau bisa ada aturannya ini, kalau ada yang melapor panjenengan bisa kena karena menyalahi hukum adat. Nah ini pasal 8. Ini penting Pak, sing Bapak yang saya tekankan kaitannya dengan pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang ditangkap. Terus kalimat pun setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia. Terus panjenengan sampai menangkapkan boten asal ngagem obat, kan pun jelas niku bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bom niku boten asal. Dan alat atau cara atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pun jelas nggih panjenengan tidak boleh damel alat sing sekiranya membahayakan kimia, biologis, bom, terus termasuk alat dan atau cara. Terus alat yang sekiranya niku mungkin setrum itu enggak boleh. Terus sing carane sing carane juguk kabeh cilik gede juguk kabeh niku nggih mboten asal. Sing sekiranya cilik dan itu bisa kan contohnya ada jenis ikan sing sekiranya bisa besar Pak. Kayak tagih itu lek cilik ya wis jeblong neneh wae. Kersane gede. Tapi lek water nggih dipendhet wonten di water. Potonge sakmono. Terus lanjut pasal 9, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Karena di sini nggak ada kapal, perahu lah. Biasa kalau di sini setahu saya yang perahu itu di waduk ada yang besar itu nggak boleh pakai alat setrum besar kan. Mungkin kalau di laut banyak ya Mas Matias setrum yang katanya bisa nyedot ikan itu bisa. Terus ikan itu bisa disedot, alatnya itu ada yang Vakum ikan, nyedot. Vakum ikan berarti nyedot. boleh asap. Lah nyedot iki kan Kan ada saya baca-baca browsing itu katanya ada itu kayak alat yang bisa nih di laut itu ikan itu kayak kesedot itu. namanya apa? Kondisi ini tambahan mawon. Nah ini kaitannya dengan apa peraturan bagi apa stakeholder, Bandri, saya itu di sini pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan budaya ikan kecil. Terus kayak ini itu kewajiban pun stakeholder, pemangku kepentingan di wilayah sini. Terus harus memberikan sosialisasi. Terus aman itu bisa Pak, panjenengan saune nyuwun teng dinas Pak. Apa Bandri, kula nyuwun diberi sosialisasi atau pelatihan tentang
cara nangkap atau pembuatan rumpon kersane nopo ikan itu bisa dikumpul di situ itu boleh. Jadi panjenengan minta ke dinas untuk diberikan pelatihan tertentu apapun mulai dari tangkap, pembudidaya ataupun yang lainnya itu boleh. Panjenengan minta ke dinas itu boleh. Nanti ini ada apa? Ada apa? Landasan hukumnya ini. Dan skim kredit panjenengan boleh kalau nelayan panjenengan usahanya pun gede pun gak ada kapal-kapal kecil ini terus kesatuannya pun saya panjenengan boleh mengajukan kredit ke bank itu boleh. Penyelenggara ini penyelenggaraan pendidikan pelatihan ini sampai panjenengan nyuwun ke dinas disuruh apa minta ke Bandri Bu saya minta pelatihan tertentu apa itu boleh. Terus penumbuhan kelompok kecil ini bagian dari saya penyuluh ini fungsinya di sini. Nah ini kaitannya dengan pasal 61 lanjutan dari Undang-Undang Perikanan tadi. Di sini dijelaskan karena panjenengan termasuk nelayan kecil. Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Jadi sampai Mas Soni pulang ke Gresik, pados ikan di sana itu boleh, karena termasuk nelayan kecil. Tapi pusukannya kata, pusukannya masuk apa mbak? Nggak ada anu tambahan gitu. Nggak ada no bidang tambahan tangkap itu nggak ada. Ada yang tangkap sendiri ada, yang budidaya. Gitu. Ini sing pun masuk pusukan semua gitu, sampun. 10 orang apa berapa orang? Gitu, coba nanti dicek kaitannya dengan fasilitas. Panjenengan itu kan sekarang harus terdaftar di sistem bahan datanya KKP. Terus sudah terdaftar di sistem bahan data nanti akan mendapatkan kartu pelaku usaha perikanan, disingkat pusukan itu. 10 orang kemarin yang terdaftar. Apa? Baru 10 orang kemarin. Ya. Dan nanti tugasipun panjenengan sing sekirane tidak tergabung dalam kelompok nggih diajak disuni KTP mungkin didaftarke teng Mbak Ina kersane dilebetke teng sistem satu data. Kersane mungkin mudah ngontrolipun. Ini yang kaitannya pembudidayaan mboten sah nelayan kecil. Nah, sing nomor 3 ini nelayan kecil dan budidaya ikan kecil sebagai pasal pada ayat 1 dan 2 wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Terus panjenengan nangkap di wilayah konservasi, artinya wilayah sekiranya itu diperbaiki terus dilindungi itu tidak boleh. Kayak hutan mangrove atau apa di pesisir itu ada hutan mangrove atau itu yang kiranya itu lahan konservasi itu nggak boleh. Nah ini Pak sing rodok medeni. Tadi kan pun kula jelaske kaitannya kali pelarangan ini. Nah ini hukumannya. Artinya sampun panjenengan melarang apa melakukan tindakan penangkapan ikan itu menyalahi aturan yang ada di undang-undang panjenengan saged dipidanakan. Niki kalimatipun setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan pelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 sing dewa kula jelaske di awal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan 6 tahun atau denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Nah ini Pak panjenengan saged pados Pak itu dimanapun asal harus memperhatikan sing kula jelaskan di awal-awal. Tidak boleh menggunakan alat yang dilarang. Tidak boleh
mencari ikan itu merusak lingkungan, tidak boleh mencari ikan di wilayah konservasi, itu tidak boleh. Nanti bisa menimbulkan pidana. Ini yang kaitannya dengan undang-undang yang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan dan petambak ikan. Terus pun wonten undang-undang yang kaitannya kali perlindungan panjenengan. Kula jelas intine mawon nggih. Intine mawon panjenengan itu sampun melakukan melakukan penangkapan ikan itu sudah intinya mendapatkan perlindungan atau fasilitas dari pemerintah. Misalipun panjenengan di sini pun gede, KUB ini ya wis gede, mata sing golek iwak sing teng mriki nggih pun gede. Kula niku pernah tumut rapat kali Mas Budi sakniki pun pindah. Itu bisa dibangun TPI di perairan umum darat di PUD itu bisa nanti minta untuk ke pemerintah itu bisa. Tapi kalau panjenengan masih segini seperti ini ya nyuwune ya mboten usahane nyuwune nggih restocking napa alat tangkap paling gede nggih nyuwun perahu niku. Terus ini pun difasilitasi kaitannya kali perlindungan nelayan kecil itu sudah difasilitasi, sudah ada undang-undangnya. Panjenengan tinggal carane pun membesarkan usahane panjenengan, membesarkan kelompok panjenengan. Itu nanti sudah ada fasilitas dari pemerintah. Ini pun wonten sedaya. Ini termasuk nilai ini sarana penangkapan ikan kan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan nelayan, budidaya ikan, petambak garam dan dalam memulai sarana usaha perikanan dan sarana usaha penggaraman paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha. Apabila dereng gadah tur pengen tapi yang nggih tanggung jawab usahane kedah wonten aja cuma jaluk tapi usahane mboten wonten nggih percuma mungkin muspro ini pun wonten sarana penangkapan ikan wonten aturanipun. Nah niki sis kaitan dengan undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. Sing kula jelaske wau Mas Matias, Mbak Ina, saya itu profesinya digaji negara menjadi penyuluh perikanan. Dan terus ini landasan hukumnya ini Undang-Undang Nomor 16 ini. Ini fungsinya untuk fasilitas. Terus panjenengan itu berhak mendapatkan binaan dari saya seluruh penyuluh itu berhak. Karena itu pun wonten undang-undangipun. Kalau ini panjenengan pengen apa sekiranya konsultasi itu boleh langsung menghubungi penyuluh yang sudah diberi tugas di wilayah setempat. Kayak sini masuk Kecamatan Ngawi itu yang memegang wilayah itu Mbak Ina. Nanti kalau ada apa-apa dengan usaha panjenengan kaitannya kali kelompok panjenengan itu bisa menghubungi penyuluh yang sudah ditugaskan di sini yaitu Mbak Ina. Itu pun wonten undang-undang, pun wonten pun wonten landasan hukumnya. Terus panjenengan mboten sasungkan. Orane Mas di sini iwake kok kathah sing mati panjenengan mriki cobi panjenengan tingali niki korone kena nopo, kone dilimpahkan biasanya ada. Mungkin insya Allah akan kami tindak lanjuti kalau pas mboten keras kegiatan lainnya pun wonten iki. Nah niki sing kaitan kula sajarah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama di sini dalam konteks perikanan, nggih, kaitannya kali pembudidaya ikan, penangkap ikan, nelayan itu, kaitannya pengolah, dan unsur-unsur lain yang sekiranya itu berkecimpung di bidang usaha perikanan dan pelaku utama perikanan. Nah, niki sing kaitane kali sing terakhir yaitu Kepmen nomor 14 tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Sing teng poncol riyen wau nggih dasare niki. Ini nggih salah satu dasar bergeraknya geraknya penyuluh di sini untuk membina panjenengan di sini. Nah, ini yang kaitannya ada kelompok-kelompok perikanan itu terbagi dalam ini. Kelembagaan pelaku kegiatan perikanan tersebut berbentuk KUB niku sing kaya sambar laras niki termasuk KUB itu dibentuk oleh nelayan. Terus individu nelayan itu rembukan terus melakukan pembentukan kelompok, namanipun KUB, kepanjanganipun kelompok usaha bersama. Terus ada podakan. Ini jenengan apa Mas? Namine. Podakan disebut Bina Rezeki. Nah, ini termasuk dalam wadah kelembagaan penumbuhan kelompok termasuk peraturan Kepmen 14 itu termasuk budidaya juga, yaitu podakan yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Kepanjanganipun podakan itu kelompok pembudidaya ikan. Tapi biasanya sing teng sekitaran Ngawi dan yang UPP itu biasanya podakan langsung dia penyebutannya ina. Terus Polasar ini yang tempatnya Mas Soni itu sudah pernah dapat bantuan tahun berapa Mas? 2014 ya? 2014. Karena di sini ada kegiatan pengolahan, terus dulu difasilitasi oleh Pak Nito, sini dapat bantuan yaitu alat asap dan komponen lain yang sekiranya itu mendukung kegiatan asap itu. Polasar itu kepanjangan kelompok pengolah dan pemasak. Terus Lugar itu kelompok usaha garam. Itu kalau di sini mboten wonten sing kathah niku daerah pesisir utara, Gresik, Madura niku kathah. Lugar niku. Nah, sing terakhir niku Pok Maswas sing disajar Buatri pas ada waktu penjelasan tadi itu Pok Maswas ini. Panjenengan kan pun gadah KUB yang kegiatannya golek uang. Nah, ini tugasnya Pok Maswas ini tugasnya mengawasi panjenengan. Sekiranya panjenengan tidak baik dalam melakukan penangkapan itu Pok Maswas ini berhak menegur. Yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Pok Maswas niku kepanjangan kelompok masyarakat pengawas. Dan terus sebenarnya harusnya beriringan antara KUB dan Pok Maswas itu beriringan. Kersane nopo? Kersane tidak ada penyalahgunaan tindakan penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Tidak ada kegiatan yang melakukan pencarian itu berlebihan, overfishing itu bisa menyebabkan iwak teng ekosistemnya cepat habis. Terus ini yang kaitannya dengan syarat-syarat penumbuhan kelompok. Ini harus anggota sekitar 10 sampai 25 orang. Terus ini yang nomor 2 ini pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok. Ini kalau saya mau terjemahkan itu harus berada pada lingkungan
satu desa. Artinya kelompok seandainya kelompoknya itu rumahnya misalnya kerek, itu ya harus lingkungannya itu yang menjadi anggotanya. Tapi harus ada usaha di bidang perikanan. Misalnya sama nepok dakan ya kudu di kolam. Kalau sama nepok KUB ya kudu di jaring, di alat tangkap lainnya. Terus nomor 3 mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama. Terus berkelompok itu harus menggabungkan pikiran-pikiran yang sekiranya itu memiliki tujuan yang sama. Terus ABC seseorang Aure Masoni pengen gede, pengen tangkap itu gede nih, itu ngejak orang sekiranya semisi dengan Masoni. Kersane kelompok itu bisa segera terwujud. Apabila tidak beda pemikiran kan nggih mboten sinkron, mungkin malah krecoki lek pun dados anggota. Dan selanjutnya memiliki kesamaan, saling formal, memiliki saling ketergantungan antar individu, mandiri, partisipasi, memiliki aturan norma yang disepakati. Aturan norma ini bisa berwujud ADART, terus memiliki administrasi yang rapi. Nah ini kisah dados yang sudah disinggung Bandri pada awal tadi. Administrasi itu tidak hanya buku tamu saja atau tidak hanya buku inventaris saja, tetapi termasuk pendataan hasil tangkap. Kedah didata. Oh ini Pak Ketua mungkin kalau di sini susah. Lagi harus, walaupun pakai buku kecil yang buku buat anak-anak sekolah itu. Misalnya Pak Yadi tanggal 19 bulan 7 2022 melakukan penangkapan, hasilnya pirang kilo, itu sudah dicatat. Itu termasuk dalam komponen kelembagaan kelompok. Malah saya lagi mungkin 5 kilo JBRK, 2 kilo tage, 2 kilo wader, 1 kilo keting, itu malah lebih bagus lagi ini. Mungkin itu sebagai pas penyuluh datang atau pas petugas statistik datang itu bisa dijadikan acuan. Terus niki sing gabungan kelompok perikanan itu bisa panjenengan sampe di sini KUB. Sing desa cedhak mriki pundi, Pak? Koncon nambel Desa. Satu desa nggak apa-apa, beda desa nggak apa-apa, satu dusun nggak apa-apa. Misalnya sini dusun ini apa? Desa Kere, dusun Kalau yang Kere. dekat ya Belandongan. Lagi sama nih Belandongan wonten KUB, mriki wonten KUB, terus Kawi Purba wonten KUB. Iku saged nggamel napa gabungan kelompok perikanan. Itu terdiri dari 5 atau 10 kelompok di kawasan potensi perikanan itu saged. Iki mungkin lah oleh panjenengan pun ageng, terus kelompok-kelompok lainnya sudah terbentuk dalam satu kawasan, mungkin saged bentuk gapokan tangkap itu saged. Iku aturan niki wonten persyaratan itu. Terus yang terakhir di samping niku sing sekilas peraturan perundang-undangan, keputusan menteri yang ada di bidang perikanan sudah saya utarakan. Ada yang pengen ditanyakan atau ramah tamah, lanjut ramah tamah kaitannya dengan kondisi yang ada di sini, kaitannya kali apa sing kirane pendataan yang belum ada, sing kaitan ini cukup. Boten niku maksimal 25 ya. Data yang harus masuk maksudnya anggota. Boten 10. Minimal 10. Nah, kalau kelompok itu memiliki jumlah anggota kelompok 10 sampai 25 25 orang. Berarti kan minimal 10, maksimalnya 25.
mriki sing riyen kula daftar nika sedasa nggih. Desa nggih. Nggih. Sawane wonten warga lain sing provisine nggih melakukan penangkapan pengen gabung nggih mboten napa-napa panjenengan tampi. Tapi nek pun gagal kelompok sing nggih mboten apa-apa. Harus keluar. Harus keluar Dari di kelompok yang Tapi Nggih. pun mboten aktif gitu ya. Cuma pernah punya dulu kan sebenarnya mau saya biarkan sama Pak Gunar kan nggak boleh dia mulai orangnya masih pengen membesarkan lagi kan saya nggak tahu apa artinya kedepannya lah orangnya ketuanya itu pengen membesarkan itu kan nggak boleh kita ini langsung surat itu nggak boleh kan harus ada. enggak, nanti kalau ada pertanyaan lagi kok ini sudah ada kelompok kok bikin lagi kan bisa dibilangin situ suruh nggih. mengurus lagi saja Nggih. gitu. Nggih. daftar ulang lah. Kalau anggotanya masih Ya, itu silakan ini mengurus nanti akan kita bina kan yang penting persyaratannya ini Pak 10 orang atau 25 terus pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua ini saya terjemahkan itu di lingkungannya misalnya sini itu ya di lingkungannya itu sekiwa tengene sekiranya ada orang yang memiliki profesi di perikanan tangkap ya apa ya itu masuk. soalnya ini kan kelompok baru ini kan nggak ada yang dulu nggak ada yang ikut sama kelompok yang lama, jadi memang bikin sendiri gitu loh. Membikin kelompok Itu baru sing lagi. dising Kelompok Parsi. Pernah Nggak ada yang pernah dapat diikutkan perahu dulunya itu. juga, pernah pernah apa? pernah dapat perahu, pernah dapat alat tangkap semua komplit. Tapi sudah hilang semua. Sudah bubar kayak sudah Tapi Cina Tasik, nangkap masih. lembaga aneh guys. Mbak Tembagane sudah nggak terurus itu. Nggih. Nek kaitane kaya sing ngene Pak, namanya Pak Parji Sing ketua. Zaman prospek kan pun dapat fasilitas perahu pun. nggih. Dan niku lek panjenengan Satu paket itu. panjenengan pengen nggih muga banjur mriki nyuwun piyaga. Nggih, Ini kapan? Ini kapan, Bu? Pokoknya sabar. Ini sabar. Masalahnya nggih negara niku tidak hanya mengurus ini saja. Ini kan habis Covid, anggarannya tersedot di Covid semua. Terus akhirnya itu kaitannya dengan riba pemberdayaan masyarakat itu dananya berkurang. Makanya ya, panjenengan sudah dapat sudah dapat sosialisasi ini, pelatihan ini itu alhamdulillah karena tidak semuanya dapat dibilai karena apa keterbatasan anggaran. Tapi kalau nanti keuangan negara sudah kuat, terus anggarannya di bidang itu ada dan memungkinkan untuk dibelanjakan peralatan tangkap di panjenengan sakit mawon ngajukan proposal nanti lewat Mbak Ina atau langsung ngadu Bandri itu bisa. Tapi yang penting sabar panjenengan dipados semua kaitane sing kula tekanke niku kaitane kali administrasi kelompok Pak. Niku lek saene nggih wonten jane buku-buku kelompok niku wonten nggih Mbak. Nanti minta ke penyuluh saja nanti buku kelompok itu ada di situ. Sudah dikasih kok. Sudah dikasih. Sama panduan. Kalau ada panduan enggak? Panduan itu. Setelahnya buat untuk mengetahui tata cara atau Nggih, buku kelompok niku wonten. Dados niku wonten buku inventaris. Buku inventaris kan kaitane kalih harta kekayaan kelompok ini napa mawon. Saja ini kan niku to. Misalnya punya jaring, punya perahu, punya anu kan kita didata. Terus data anggota kelompok itu harus lengkap namanya misalnya Pak Yadi niku NIK-ne pinten terus napa itu termasuk dalam kategori profesi utama atau tambahan itu ketahuan dicatat dulu. Terus kaitannya sing kula singgung awal-awal kaitannya kalih produksi atau tangkapan itu dikedah panjenengan catet. Misalnya nopo mungkin memudahkan
kaitannya kali pertama penilaian, kedua kaitannya kali pelaporan hasil produksi. Kan sebenarnya kelompok itu tiap tahun itu dinilai Pak. Kayak Tompoto itu kan sebenarnya pelaksanaan dari Gapman 14 psikologi